Baik, kita sambung lagi cerita kita pada malam hari ini ke narasumber berikutnya, saudara kita Ferdi, ya, selaku humas di Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanim Lampung dan selaku jamaah yang luar biasa. Saya sangat berapresiasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala bentuk amal ibadah dan apa saja yang dikerjakannya baik di dunia maupun untuk akhirat. Baik, pada saudara Ferdi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan berkenaan dengan ziarah, karena mungkin kalau setahu saya baru 2 kali ya ikut ziarah ya. Jadi apa kesan pertama pada waktu berziarah dan sekarang gitu, dan seperti apa ceritanya? Kayaknya kan kemarin itu mau berziarah ini banyak benar halangannya, tapi dengan semangat yang tinggi, masya Allah ya, bisa lewat segala halang dan rintang itu, niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, terima kasih Pak Adi Jepi selaku Ketua Yayasan Al-Hanim Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih, terutama untuk yang keberangkatan ziarah yang sekarang. Saya baru 2 kali ziarah, salah satunya ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah lewat wasilah daripada Ketua Yayasan, daripada Mina saya juga, saya mendapatkan ridho izin berangkat mengikuti kegiatan ziarah pada tahun ini untuk yang kedua kalinya. Baiklah, sedikit saya mengurai tentang pengalaman saya mengenai ziarah. Yang pertama, awal saya berziarah. Ceritanya Pertama saya punya niat kokoh mau berziarah itu pada saat saya berkunjung ke rumah mursyid waktu lebaran. Jadi waktu saya berkunjung ke rumah mursyid waktu lebaran, ada salah satu saudara saya nanya sama mursyid, karena dia ini berkaitan dengan cuti, yaitu Bapak Antoni. Dia ini selaku anggota tentara. Dia nanya sama mursyid, saya ini setahun itu dapat cuti itu cuma sekali mursyid. Apakah ziarah dulu yang saya dahulukan atau suluk dulu yang saya dahulukan? Kata beliau. Dijawablah sama mursyid. Langsung beliau menjawab ziarah dulu. Dari situ saya ingin menangis sebenarnya. Saya sudah menyerahkan suluk. Saya sangat meyakini dan sedikit tidak ada keraguan saya kenapa mursyid saya memerintahkan untuk berziarah dulu. Sudah pasti berziarah ini mengandung sesuatu hal yang sangat luar biasa, terutama dalam beribadah. Nah, pada suatu ketika lebaran saya mau berkunjung ke rumah saudara saya di Kalianda. Sehingga pada malam itu, malam Jumat kalau tidak salah, saya ke rumah mursyid untuk menghadap beliau, meminta izin bahwasanya besok saya mau berziarah ke Ratu Darah Putih di Kalianda. Alhamdulillah Allah belum mengizinkan untuk saya bertemu sama mursyid pada saat malam itu, karena bertepatan malam itu beliau lagi ada rapat sama pengurus-pengurus. Sehingga saya pulang agak sedikit sedih, namun saya tetap berprasangka baik bahwasanya Allah belum mengizinkan saya untuk berangkat sendirian. Sudah pasti guru saya pun belum mengizinkan. Sudah saya pulang. Besok saya berangkat ke tempat ponakan saya di Kalianda bersama keluarga. Sampai di sana saya ngobrol tentang makam Ratu Darah Putih yang ada di Kalianda. Setelah saya ngobrol, saya langsung dapat keyakinan saya harus minta izin sama mursyid untuk yang kedua kalinya. Saya cobalah saat itu, saya nelpon menghubungi guru saya Ustadz Redi. Saya hubungilah beliau, saya bilang saya lagi di Kalianda, semalam saya menghadap mursyid, namun mursyid sedang ada kegiatan rapat bersama pengurus sehingga tidak ketemu dengan beliau. Nah, saya mau minta tolonganlah, katakanlah sama Ustadz Redi, ya, hujangan sama Ustadz Redi. Kira-kira saya tolong sampaikan sama mursyid, saya dapat izin nggak kalau saya berziarah, karena makam Ratu Darah Putih ini tidak jauh dari rumah ponakan saya itu.
kebetulan memang atas izin dan ridho Allah tadi, ternyata Ustaz Redi ini lagi sarapan sama mursyid saya, lagi makan. Katanya boleh, tapi saya ragu jawaban boleh dari Ustaz Redi, karena begitu cepat saya bilang, kan saya baru ngomong kok dia udah bilang boleh, sedangkan dia belum menyampaikan. Kalau kamu masih ragu, kata Ustaz Redi, ini mursyid di samping saya, kata dia kan. Situ kaget saya, setengah kaget, setengah senang, setengah mau nangis. Dikasihkanlah langsung HP itu sama mursyid, langsung mursyid bilang, ya halo Fendi, kata dia kan. Ya mursyid, langsung saya sampaikan hajat saya masalah ziarah itu. Nah di situ mursyid langsung bilang, ya silakan ziarah. 3 kali beliau bilang, ya berangkatlah ziarah, berangkatlah, bagus. Ini ziarah Ratu Darah Putih apa? Ratu Darah Putih. Ratu Darah Putih dulu ya. Secara pribadi, di luar kegiatan rutin kita setiap tahun. Ini pertama kali ziarah. Pertama kali saya menceritakan awal mula saya ikut kegiatan ziarah dan mengerti apa itu makna ziarah. Yang sebelumnya belum pernah ziarah. Sebelumnya saya nggak tahu. Sebelumnya saya ziarah itu tidak jauh beda seperti halnya saya ziarah sebelum saya belajar di Al-Hanif. Gitu. Setelah saya mendapatkan ridho, saya bangga, senang luar biasa, karena saya merasa mendapat ridho dari guru mursyid saya. Karena yang saya butuhkan itu adalah ridho dia. Begitu dapat ridho, saya ucapkan terima kasih, saya berangkat diantar sama ponakan saya ke Ratu Darah Putih. Ke Ratu Darah Putih bersama ibu saya sama ayu saya, yang sekarang alhamdulillah ayu saya ikut. Begitu saya berangkat sampai sana, saya kebingungan zikir apa yang mau saya pakai. Saya mau pakai zikir fikih waktu itu ya, zikir fikih. Nah saya ini lupa bawa kitabnya karena saya belum hafal. Sehingga alhamdulillah lah saya nelpon ketua yayasan Haji Jepi. Beliau langsung bilang, pakailah zikir Johar dengan Ismuza. Nah itu saya sampai, saya mengucapkan salam. Saya sebelum memulai zikir, saya berkata-kata dalam hati bahwasanya saya ini muridnya Mursyid Haji Suhaim Nusud. Alhamdulillah saya ingin berkunjung kepada wali Allah Ratu Darah Putih, sudah mendapatkan ridho dari beliau. Kalau memang saya berkunjung sini diterima, mohon kiranya saya petunjuk bahwasanya saya diterima. Maksudnya tolong dijohirkan gitu kan. Nah, alhamdulillah begitu saya mulai zikir, di situ benar-benar saya terasa. Pertama perasaan saya merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya merinding luar biasa. Saya belum mulai zikir, saya sampai di sini saya kayak ketarik. Sampai di sini saya kayak orang mau muntah sampai 3 kali. Sampai kayak mau lepas. Di situ saya mendapat pemahaman, diberi pemahaman sama beliau bahwasanya ziarah itu adalah ibadah. Yang diziarahin itu bukan kuburan. Jadi ziarah itu harus bertemu sama siapa yang kita ziarahi. Nah untuk bertemu orang yang sudah meninggal, kalau kita menemui dia dengan jasad, itu hal yang sangat tidak mungkin. Sehingga kita harus menemui dia, ya mungkin itu ada dikupas di Simbol Tauhid kalau menurut pengalaman saya. Sehingga kita duduknya janganlah duduk seperti nama saya kan Ferdi. Kalau saya duduk di Ferdi, nggak mungkin saya bisa ketemu yang saya kunjungi. Ya kan? Duduklah di mana? Ya, duduklah di Simbol Tauhid. Di situ saya dikasih tahu sama dia ziarah itu. Sehingga saya belum sempat zikir, saya masih termangu waktu itu. Ternyata ziarah ini tidak jauh beda dengan kita sholat. Kalau yang sholat itu Ferdi, ya begitulah sholatnya Ferdi. Kalau yang berzikir itu Ferdi, ya begitulah. Nah di situ saya mendapat pemahaman pada saat itu sebelum saya zikir. Sampai saya nangis sejadi-jadinya itu belum saya mulai zikir. Alhamdulillah saya langsung zikir, berjalan lancar. Suatu ketika saya tanyakan sama mursyid. Saya bilang, apakah ziarah ini kaitannya tidak berkaitan dengan syahadat? Ya, kata beliau. Tidak jauh kaitannya dengan sholat? Iya. Setelah diiyakan sama beliau, semakin kokoh keyakinan itu. Alhamdulillah pada saat tahun 2022
Al-Hanif Lampung ini mengadakan ziarah rutin pada bulan Oktober. Saya ingat benar pesan daripada Haji Depi selaku Ketua Yayasan MTI, kalau memang kamu punya niat mau berziarah, pasanglah niat itu dengan sungguh-sungguh. Saya peganglah itu ilmu buat saya. Saya pasang niat, saya berdoa sama Allah, saya meminta kepada musuh saya pasang niat itu sungguh-sungguh. Saya lakukan. Tetapi ada kendala. Tapi ada kendala saat itu. Saya meminta izin dulu karena saya bekerja di satu perusahaan yang mana saya di situ disuruh ngurus perusahaan. Saya minta izin lah sama atasan saya. Saya pertama minta izin ditolak mentah-mentah. Sampai ada kalimat yang kurang enak. Sampai mau berhenti kerja kayaknya waktu itu ya. Iya. Karena dia bilang, apakah kamu bisa beli rumah dari kamu berziarah? Apakah kamu bisa beli tanah dari kamu berziarah? Cuman saya ingat pesan guru saya. Pesan dari Pak Haji Depi, ya kan? Kita tidak boleh emosi, jangan ngikutin nafsu. Kamu berziarah itu pasanglah niat sungguh-sungguh, jangan niat. Saya pegang benar itu. Jadi saya nggak marah sama dia, ya sudah, saya ikutin aja apa kata dia. 2 kali Jumat berikutnya saya ngadep lagi. Tetap begitu jawabannya, tetap tidak boleh. Tapi niat saya belum berubah. Saya tetap mau berangkat. Karena kata Haji Depi pada saat itu, kalau memang Allah mengadakan berangkat, pasti berangkat. Tetap saya pegang, syariat jalankan. Sehingga daftar saya jalan. Saya waktu itu udah mulai pembayaran sama Ustaz Sairi, saya lakukan. Nah, pada saat malam puncak udah pembekalan. Nah, disitulah titik akhir. Artinya kalau memang berangkat, kalau enggak kata si Ustaz Sairi pada saat itu. Tapi masih dalam keadaan bingung itu. Saya bingung sehingga saya nelpon lah saudara saya juga Pak Samsul saat itu. Saya curhat, tolong kawanin saya bilang, sampaikan apa namanya ini, pesan saya untuk mursyid saya. Kalau mau nemu mursyid langsung saya tidak berani sih. Saya nggak bisa ngomong, saya bilang gitu kan. Akhirnya ditemen lah sama beliau. Ya udah, kamu ikut pembekalan, saya nggak ada mursyid, kata beliau. Nah, saya ikut pembekalan itu dengan rasa nyaman, nggak ada beban apa-apa. Saya dengerin aja pembekalan itu apa aja, seakan-akan saya tuh benar-benar mau berangkat. Padahal keputusan belum ada pada saat itu kan. Sehingga udah selesai pembekalan, saya ditelepon sama Pak Samsul untuk menghadap mursyid. Saya ngadap Pak mursyid. Pak Samsulnya keluar, saya disuruh bawa air aqua. Saya diceritakan kenapa, saya sambil ketawa, senyum. Saya masih senyum pada saat dia nanya. Saya mau ziarah mursyid, tapi tidak dapat izin dari ibu saya. Oh, mursyid ketawa, katanya, karena senyuman yang luar biasa lah saat itu kan. Siapa nama bosnya? Saya sebutkan lah. Beliau diam, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma nangis saja. Nggak berhenti sampai selesai, saya nggak berhenti. Jadi tangisnya itu apa? Tangis bahagia. Tangis bahagia apa tangis kebingungan? Tangis bahagia. Tangis bahagia. Karena saat saya masuk itu, beliau itu sudah menyambut saya senyum itu sudah kerasa kalau beliau itu mengizinkan saya berangkat. Begitu Pak. Tapi bos belum. Dan terzohir dari mursyid pun belum pada saat itu. Ketika selesai beliau, ya udah kamu berangkat. Nah, pada saat itu saya serasa meledak kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun keraguan saya mau berangkat itu. Karena sudah dijohirkan sama mursyid saya. Dari batin saya udah ada jawabannya kan. Dijohirkan lagi, tambah kokoh lah pada saat itu. Sehingga alhamdulillah ridho beliau itu jadi kenyataan, saya bisa berangkat di tahun 2022. Nah, pada saat kita sebelum berangkat kan kita rutin mengadakan hadorot dulu di aula. Pada saat kita hadorot, saya di situ sampai nggak ikut zikir tadi. Saking bahagia yang tidak terbayangkan pada saat itu kan. Hanya tangis ya. Hanya tangis. Saya cuma terbayang sama Sunan Gunung Jati pada saat zikir itu. Saya nggak bisa ikut. Bahagia yang luar biasa. Nah, ketika saya bahagia luar biasa pada saat itu, saya itu sudah tidak merasakan lagi saya mau berangkat saat itu. Saya cuma merasakan yang berangkat itu ya itu gitu. Sehingga seakan-akan pada saat itu Sunan Gunung Jati itu di sini, ada di saya ini saat itu. Tapi saya cuma nangis saja saat menikmati itu kan. Alhamdulillah berangkat bertahap demi tahap sampailah ke Sunan Gunung Jati. Begitu saya sampai Sunan Gunung Jati, begitu saya mau naik, alhamdulillah pada saat itu bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Masuk ke dalam cungkup.
Iya, masuk. sampai ke makam. Iya, betul Pak Haji. Karena menurut cerita dari orang yang pernah berkunjung itu sangat tidak mudah bisa masuk ke dalam cangkuk itu kan. Begitu saya naik itu, nah perasaan yang saya rasakan itu sama halnya saya rasakan waktu saya di aula. Menangis saja. Nangis saya coba ngerasain nikmat aja itu. Nggak tahu pikiran saya seperti apa dan nikmat saya nggak tahu, pokoknya nikmat aja saya. Sampai mursyid manggil, Sampai "Ferdi, mursyid kamu duduk manggil. di sini." Nah, begitu. Itu lebih lagi seakan-akan ditimbang sama mursyid saya. Ridhonya kerasa pada saat itu. Nah, alhamdulillah di 2023 ini saya dari awal saya mengalah. Saya bilang saya tidak berangkat karena ada sesuatu hal yang sangat istilahnya kurang mendukung pada saat itu 2023. Bahkan saya udah bilang sama Pak Haji kalau saya tidak bisa berangkat di 2023 karena ada salah satu saudara saya yang niatnya ingin berangkat, jadi saya mengalah. Dia harus berangkat, saya bilang. Tapi dengan izin Allah tadi, Panggilan. iya, dengan undangan. Sesuai dengan kalimat Pak Haji dari pertama yang Pak Haji bilang niat. Jadi kalau yang punya niat itu Ferdi, Allah alam sama kan. Tapi kalau punya niat yang punya niat, insya Allah ya namanya dia yang punya niat, gitu kan. Jadi kalau yang undang itu wali, biarlah wali itu yang tanggung jawab. Nah, begitu kira-kira Pak Haji. Betul. Nah, jadi alhamdulillah kalau masih banyak lagi cerita-cerita pengalaman mengenai ziarah. Dan kemarin juga beliau juga menyampaikan bahwasanya ziarah ini bukan hanya rekreasi. Mungkin kalau pada umumnya ziarah ini rekreasi. Saya tidak menyalahkan kalau ada saudara kita yang bilang ziarah itu haram. Saya tidak menyalahkan. Karena saya sudah dapat petunjuk waktu saya di dalam putih itu. Tapi kalau ziarah dengan ilmu, khususnya ilmu yang disampaikan oleh guru musik ini baru ziarah. Ini baru ziarah. Bahkan kemarin musik bilang ziarah ini pun bagian daripada ibadah. Sangat luas itu kupasan dia mengenai ibadah. Begitu. Jadi harapan saya ke depan bagi saudara-saudara yang belum mengikuti ziarah, tolong dipasangkan niatnya yang sungguh-sungguh. Karena memang pesan mursyid kita ziarah ini utama. Suluk itu luar biasa. Bahkan kita berlomba-lomba harus suluk, ya kan? Bahkan salah satu syarat kita bertoreko. Tapi saya dengan mata dan kepala saya sendiri, mursyid pada saat itu bilang, utama ziarah dulu apa suluk dulu? Ziarah dulu jawaban dia. Begitu dahsyatnya ziarah yang rahasia ini kita tidak mungkin semua tahu. Tapi mursyid kita sudah pasti dia tahu. Artinya ziarah ini sangat betul-betul kita utamakan, betul-betul kita niatkan. Terutama kita yang bergabung di majelis thalabul ilmi. Begitu. Mungkin itu saja Pak Haji pengalaman mengenai ziarah-ziarah ini. Terima kasih pada saudara kita dan pelajaran. Amin. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada saudara kita Ferdi. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita lanjut kepada narasumber berikutnya. Siap. Terima kasih Pak. Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung. Jamaah Al-Hanif Lampung masih semangat? Semangat! Erat bersatu dunia akhirat. Al-Hanif Lampung hak. Jamaah Al-Hanif Lampung bersama kopi yang Cihuy.